2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang tradisi adat budaya suku Minangkabau. Saya Fatihah Faizah. Selamat menyaksikan. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi ada di Pulau Sumatera. Dijuluki Ranah Minang, sumber berbatasan dengan Riau di bagian timur, Sumatera Utara di bagian utara, Jambi di bagian selatan, dan Bengkulu di bagian barat. Dengan moto berbunyi Tuah Sakato dari bahasa Minangkabau yang berarti bersepakat melaksanakan hasil mufakat, dan lambang provinsi berupa rumah gadang atau balai adat tempat orang-orangnya bermufakat. Terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, sumber beribu kota di Padang dengan penduduk mayoritas agama Islam, menyusul Kristen, Katolik, dan Buddha. Untuk sumber daya alam, sumber memiliki batu bara, batu besi, batu galena, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur, kelapa sawit, kakao, gambir, dan perikanan. Nah, setelah melihat sekilas profilnya, kita akan mengakrabkan diri dengan orang-orangnya, yakni orang Minang. Orang Minangkabau yang biasanya disingkat Minang, sekitar 87% mendiami Sumatera Barat. Meski wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administrasi wilayah Sumatera Barat itu sendiri. Sebagian berada di wilayah Riau, di bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, hingga Negeri Sembilan di Malaysia. Orang Minang adalah bagian dari masyarakat Melayu muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2500 hingga 2000 tahun yang lalu. Dahulu sih, penyebutan Minang dan Melayu belum dibedakan karena kesamaan sistem kepercayaan yang menganut Islam. Namun, sejak abad ke-19 mulai dibedakan karena budaya matrilineal yang tetap bertahan di masyarakat Minang. Sementara orang Melayu pada umumnya menganut patrilineal. Nah, ini yang menarik. Matrilineal adalah adat yang mengatur garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Berbeda dengan masyarakat yang patrilineal. Dalam masyarakat matrilineal, garis ibu dipandang sangat penting, sedangkan pihak ayah atau laki-laki dianggap tamu keluarga. Perempuan adalah pewaris harta pusaka keluarga atau menguasai aset ekonomi. Anak-anak pun mengambil nama ibu. Dalam pernikahan, mas kawin ditentukan oleh pihak perempuan berdasarkan pendidikan dan profesi calon suami. Di hari H, pengantin pria akan dijemput untuk dibawa ke rumah pengantin perempuan di tempat prosesi dilangsungkan. Dengan membawa seserahan, pakaian terbaik, dan uang tunai di atas kepalanya, setelah tiba di rumah pengantin perempuan, sang pria disambut dengan para perempuan yang menari diiringi sekelompok pria penambu gendang, tambuat, dan telempong. Menurut legenda pertengahan abad ke-12, Raja Maharajo Dirajo yang mendirikan kerajaan kota Batu wafat, meninggalkan 3 bayi laki-laki dan 3 istri. Pertama Putih Indojalito kemudian mengambil alih kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, inilah yang menjadikan cikal bakal dari masyarakat matrilineal orang Minang. Meski begitu legitimasi, kekuasaan masih dipegang laki-laki berkat pengaruh Islam yang kental. Dan tahu nggak sih, Minangkabau adalah masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Setelah anak laki-laki masuk masa akil balik, mereka tidak diperbolehkan tidur di rumah karena rumah hanya diperuntukkan untuk perempuan dan keluarga barunya. Makanya, kamu laki-laki banyak memilih merantau, baik untuk menuntut pendidikan maupun mencari nafkah. Ini yang menyebabkan orang Minang dikenal sebagai kelompok perantau. Sejarah mencatat, migrasi pertama terjadi pada migrasi besar-besaran abad ke-14, di mana banyak warga Minang yang pindah ke pesisir timur Sumatera, membangun koloni-koloni dagang hingga ke Malaysia.
Setelah Kesultanan Malaka jatuh ke Portugis, pada tahun 1511, banyak keluarga Minangkabau berpindah ke Sulawesi Selatan, jadi pendukung kerajaan Goa Gelombang. Migrasi berikutnya terjadi pada abad 18 pada tahun 1920 ketika perkebunan tembakau di Deli Serdang dibuka pasca kemerdekaan. Merantau Minang telah bermukim setiap kota-kota besar di Indonesia, di Kuala Lumpur, Penang, dan di Singapura. Di luar Asia Tenggara, mereka banyak dijumpai di Arab Saudi, Australia, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Sebagian besar menjadi ekspatriat, belajar dan pedagang. Minangkabau sendiri berasal dari dua suku kata Minang dan Kabau. Artinya menang. Kerbau ini menjelaskan arti topi kebesaran perempuan dan atap rumah Minang yang berbentuk seperti tanduk kerbau. Sebut rumah gadang, rumah tradisional ini biasanya dibangun di atas sebidang milik keluarga induk dalam suku atau kaum tersebut secara turun-menurun, yang diwarisi dari dan kepada perempuan. Ada kaum tersebut halaman depan rumah biasanya terdapat dua bangunan rangkaian atau lumbung padi. Jumlah kamarnya ganjil antara 3 dan 11 tergantung kepada perempuan yang tinggal di dalamnya. Dalam hal kebersenian, seluang adalah alat musik tradisional yang khas dari Minang. Alat musik tiup ini terbuat dari bambu dengan cuma 4 lubang. Kabarnya, pemain seluang memiliki mantra tersendiri bernama Pituang Nabi Daud yang berguna untuk menghipnotis penontonnya. Isi mantranya kira-kira seperti ini. Malapehan pituang Nabi Daud, buruang tabang tatagun-tagun, ayah mailia tahati-hati, takajui bidodari dalam sarugo, mendaga bunyi seluang ambo, kununlah anak sidang manusia. Kira-kira begitulah dalam penggelaran musik untuk mengiringi tarian dan ritual. Biasanya disandingkan dengan telempong alat musik pukul mirip gemelan untuk tari-tarian. Kamu pasti udah familiar nih dengan tari piring yang ada sejak 800 tahun yang lalu, serta tari gelombang untuk menyambut pengantin, dan tentu saja dari idang atau tari dinding mak dinding untuk lagu Minang memenuhi liriknya dengan kata-kata kerinduan akan kampung atau manggil para perantau untuk pulang seperti kampung nan jauh di Mato. Ada juga nih yang dinyanyikan banyak orang yang berjudul Gelang Sipatu Gelang yang mengajak kita untuk balik bersama. Tetapi ada juga yang bertema cinta berkisah tentang seseorang yang kehilangan kekasih yang sangat ia cintai berjudul Ayam dan Lepeh. Namun, untuk kesenian sebenarnya orang Minang lebih jago untuk merangkai kata-kata atau bersilat lidah penuh dengan sindiran, kiasan, metafora, nasihat keras, dan berbagai majas-majas dan perumpuhan skill. Ini juga menggantikan senjata dan kontak fisik sebagai alat mempertahankan kehormatan sastra lisan Minang. Ini disebut dengan persembahan. Saking jagonya menyusun kata sastra klasik, orang Minang sampai bahan pembelajaran sejak bangku sekolah. Kamu ingin reunian dengan terbitnya Balai Perpustakaan seperti kisah Siti Nurbaya, sengsaranya membawa nikmat, salah satu asuhan maupun di bawah nuansa Ka'bah yang semua membuat pesan moral dengan perempuan sebagai tokoh utama yang selalu mengalami konflik sosial. Pesan moral ini juga ada cerita rakyatnya loh, yaitu Maling Kundang, di mana seorang ibu yang sakit hati mengutuk anaknya yang durhaka menjadi batu. Kemudian seni tenun Minang juga terkenal loh, sampai mesin diabadikan di uang lembaran Rp5.000. Kain songket digunakan sebagai bahan pembuat kerajinan tangan, dan pakaian untuk perempuan pakaiannya disebut dengan pakaian bundo kandung atau limpapeh, rumanan gadang, lengkap dengan tengkuluk dan penutup kepala khasnya. Nah, satu lagi nih yang diakui di dunia budaya Minang, yakni makanannya, rendang, yang 8 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai makanan terlezat sejak tahun 2011. Di tahun 2021, rendang berada di posisi 11 makanan terlezat di dunia. Rendang udah ada di abad ke-16. Persembahan daging rempah-rempah istimewa di satu piring dari bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, kunyit,
serai, dan cabai. Dan masih banyak lagi. Bicara tentang rendang, pasti menyebut rumah makanan Padang yang telah menjadi warung eksis di wilayah Nusantara. Bukan cuma rendang, ada juga sate Padang yang sangat populer dan juga terkenal se-Nusantara. Tapi di Sumber bukan hanya suku Minang saja, ada juga suku Mentawai yang memenuhi 70-an pulau-pulau di lepas pantai barat Sumatera, serta suku Mandailing yang berpusat di Pasaman, dan Pasaman Barat ini menjadi sumber kaya akan perayaan dan festival budaya seperti Festival Tabuwik, perayaan lokal, dan jangka memperingati Asyura gugurnya cucu Nabi Muhammad. Dan pertempuran Karbala dan berbunyi drum tasya dan dol dirayakan setiap tanggal 1 hingga 10. Selain itu juga ada Tour Singkara, ajang balapan resmi dari Satuan Balap Internasional yang diselenggarakan setiap tahun di Sumatera Barat yang melintas bentang alam Sumber dipenuhi dengan pegunungan. Di sini masih banyak hutan yang asri. Tempat beberapa akademik dari flora hingga fauna. Yang paling populer adalah burung kauka, burung yang dijadikan maskot provinsi. Dan jika bulu-bulunya dibuka kan berbentuk seperti kipas. Atas kepalanya itu terdapat jambul dan bulu tengkuk berwarna kehitaman. Burung masuk dalam daftar merah terancam punah. Kali ini kita mengenal pakaian adat khas suku Minang dari Sumatera Barat. Yuk. Pakaian suku Minang ada beberapa jenis, tapi yang paling terkenal adalah pakaian adat yang biasanya dipakai pemangku adat, sering disebut pakaian kebesaran. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki ya. Pakaian untuk memangku laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bawah ada celana panjang yang modelnya lebar. Biasanya celana akan dipakai bersamaan dengan sandang yang dilipat berbentuk segi empat, lalu dibagikan tengah. Ada baju berlengan panjang, biasanya baju ini berwarna hitam atau merah dengan hiasan di bagian lengan. Baju ini dilengkapi dengan sesamping, yaitu selendang yang dipakai di bahu. Gelandang ini dihias dengan benang berwarna-warni. Di atas laki-laki yang memakai penutup kepala yang dinamakan dastar. Di bagian atas depan datar biasanya dibentuk lancip. Selain itu pakaian ada laki-laki Minang yang dilengkapi dengan senjata tradisional keris yang diselipkan pada sandang di pinggang. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada sarung yang disebut lamba. Sarung ini terbuat dari songket yang dipakai dari pinggang sampai ke mata kaki. Lalu di bagian tengah ada baju bataube, yaitu baju yang berhias benang emas. Baju ini dilengkapi dengan selendang yang dipakai di bahu. Tak lupa pula perempuan memakai perhiasan berupa kalung emas yang disebut dukwa. Lalu di bagian atas perempuan Minang memakai bengkulu, yaitu perhiasan penutup kepala. Bengkulu berbentuk seperti atap rumah gadang. Pertama, maresek. Maresek adalah tahapan pertama yang dilakukan pernikahan adat Minang. Pihak keluarga perempuan akan mendatangi pihak laki-laki. Pihak dari keluarga perempuan yang berpengalaman akan mencari tahu apakah calon laki-laki cocok dengan calon perempuannya. Mereka juga akan membawa buah tangan ke pihak keluarga laki-laki sebagai simbol sopan santun. 2. Manimang dan batimbang tando. Tahapan ini juga dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk meminang calon laki-laki. Bila diterima, mereka akan melakukan batimbang tando, simbol sebagai pengingat perjanjian dan tidak bisa diputuskan secara sepihak. Biasanya yang ditukarkan adalah benda pustaka seperti keris,
kain adat atau benda lainnya yang memiliki nilai sejarah bagi keluarga. 3. Mahata Siriyah. Selanjutnya adalah Mahata Siriyah, di mana mempelai wanita izin untuk memohon doa restu kepada mamak-mamaknya, saudara ayah, kakak-kakak yang telah berkeluarga, dan sesepuh yang dihormati. Calon mempelai perempuan diwakili oleh kerabat perempuannya yang telah berkeluarga dengan cara mengantar sirih, sedangkan dengan calon mempelai laki-laki membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau dengan tujuan untuk memberitahukan dan memohon doa rencana pernikahannya. Biasanya, keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan berupa tenaga dan biaya untuk pernikahan sesuai kemampuan. Ritual ini memiliki tujuan untuk memohon doa dan memberitahu rencana pernikahan. Beberapa pelaksanaan upacara kematian tersebut yaitu menyanyikan tabuh, kedatangan India Bako atau saudara perempuan ayah yang memandikan jenazah, menyolatkan jenazah, persembahan melepas jenazah, dan penguburan jenazah. Terima kasih sudah menonton.